Haidar kemana ya? 3 minggu udah nggak masuk dia. Iya makanya, tapi katanya sih dia sakit, cuma nggak tahu sakit apa. Lo tau nggak, Den? Nggak tahu juga sih. Ini nongkrong. Iya nggak sih. Taman nggak sih? Ya kita ke taman. Situ keramaian. Oi, lagi pada ngapain nih? Kemana aja lu baru nongol 3 minggu. Bolos lu ya? Lah, kan gue sakit tahu. Sakit apaan lu? Gak usah pakai masker kali, elah. Lepas aja sama kita mas, santai. Cepat. Kurang healing nih. Main ludo yuk. Yuk. Gue ada di sini. Gue punya dulu. Batuk mulu lu, Dar. Minum es terus ya lo? Ini minum. Aduh, iya nih nggak enak. Aku pulang duluan ya. Baru juga bentar main. Udah pulang aja. Tapi udah sore juga sih, aku juga mau pulang. Yaudah, kita besok lagi aja ya. Ya udah, ini mah bubar semua. Yaudah deh, kita pulang semua aja Kita yuk. pulang dulu ya, yuk. HP gue tinggalan. Halo. Kenapa kok kamu lemes banget? Kayaknya aku nggak masuk kuliah deh besok. Soalnya gak enak badan. Ya udah kamu istirahat aja. Nanti siang aku anterin kamu ke dokter ya. Gak usah ke dokter. Bentar lagi juga sembuh. Udah, nggak usah ngebantah. Udah 2 minggu kondisi kamu tuh kayak gini, lemes gitu. Aku takut kamu kenapa-napa. Pokoknya nggak boleh ngebantah. Nanti siang kamu ke dokter sama aku. Ya udah deh. Pasien atas nama Dinda Ana. Ya, silakan masuk. Dengan pasien Dinda Ana. Iya dok. Baik, sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Ini dok, teman saya udah 2 minggu terakhir nggak enak badan. Sebutkan gejalanya, Mbak. Dok, saya sudah 2 minggu batuk berdahak dan berkeringat pada malam hari. Sama dia juga kurang nafsu makan akhir-akhir ini, jadi berat badannya menurun. Baik, sebelumnya saya belum bisa mendiagnosis penyakitnya. Untuk itu saya rujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ya, Mbak. Cek laboratorium sama ronsen dada. Baik dok. Baik ya, Mbak. Saya antar ke dadanya. Mari. Din, aku tunggu sini ya.
Baik Mbak, boleh saya lihat hasil labnya? Oh iya ini dok. Dari hasil labnya, Mbak Dinda terkena penyakit tuberkulosis. Untuk penanganannya, saya resepkan rifampicin, isoniazid, pirazinamid, sama etambutol. Diminumnya sehari sekali 1 tablet. Lalu ada liparin, diminum sehari sekali 1 tablet. Prokur diminum sehari 1 kali 1 tablet. Kemudian ada sirup mucohexin, diminum 3 kali sehari, 1 sendok makan. Harapan saya semoga Mbak Dinda patuh minum obatnya selama 6 bulan agar pengobatannya optimal. Baik, apa ada yang ditanyakan? Tidak ada dok. Ini resepnya, Mbak Dinda tebus ke bawah ya. Ini Mbak buat hasil labnya. Terima kasih Mbak, semoga lekas sembuh. Terima kasih dok. Kenapa kok lemes banget? Hanya sambil jalan dulu. Kenapa nih? Aku kanan TB. Ini deh, duduk dulu cerita. Kok bisa sih kena TB? Kenapa? Kayaknya kemarin gara-gara deket-deket sama Haidar deh. Ya ampun, udah sampai nular gitu ya. Yang sabar ya, Din. Yaudah, gimana kalau kita tebus obat dulu di bawah yuk? Selamat siang Mbak, ada yang bisa saya bantu? Ini mbak, saya mau nebus obat. Oh ya, sebentar. Duduk dulu ya Mbak. Atas nama pasien Dinda Ane. Jadi gini Mbak, berdasarkan resep yang dokter beri, perlu dilakukan adanya konseling selama 10-15 menit oleh apoteker mengenai informasi obat yang akan diberikan. Apakah Mbak berkenan? Boleh mbak. Oke. Pakai masker dulu ya Mbak. Saya antar ke ruangan konselingnya Mbak. Ya, selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mbak. Perkenalkan, nama saya Ringga Pratama, selaku apoteker di Rumah Sakit Sumberkasih. Sebelumnya, izin bertanya untuk pasiennya atas nama siapa, umur berapa, dan alamatnya di mana? Saya Dinda Ane, alamat saya di Persel, umur saya 21 tahun. Oh, berarti sama Mbaknya langsung pasiennya ya, Pak? Ya, saya temannya. Oh iya, baik. Sebelumnya izin mengkonfirmasi apakah Mbak bersedia untuk melakukan konseling selama 5-10 menit ini? Maaf, itu konseling untuk apa ya? Oh baik, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Untuk konseling itu tujuannya buat biar ibu atau Mbak tahu dengan cara penggunaan obat dan ibu bisa lebih patuh dalam penggunaan obatnya sendiri. Jadi pengobatannya dapat berlangsung secara optimal. Apakah ibu berkenan? Oke. Sebelumnya saya izin bertanya, ibu tuh punya riwayat penyakit sebelumnya enggak? Tidak. Oke.
Jadi dari resep yang dikasih dokter itu, ibu itu mengalami tuberkulosis, benar Pak? Tidak Bu? Benar. Oke, untuk tuberkulosis ini kan diakibatkan dari bakteri Mycobacterium tuberculosis yang kemungkinan besar itu biasanya dari infeksi dari orang-orang sekitar, biasanya dari dahak ataupun lewat udara biasanya Bu. Oke, untuk apakah sebelumnya Ibu pernah berkontak langsung dengan yang mempunyai penyakit yang sama? Saya pernah berkontak dengan teman saya yang batuk-batuk. Oh iya. Jadi saya ketularan. Terus selama 2 minggu nggak sembuh-sembuh. Oh iya, betul, baik. Tapi belum tahu sih temennya itu punya penyakit apa. Jadi tiba-tiba tertular dan ternyata didiagnosa tuberkulosis. Oh iya. Berarti kalau dari riwayat keluarga gak ada punya penyakit pernafasan yang kayak tuberkulosis ataupun yang lainnya? Tidak. Sebelumnya izin bertanya, untuk kesehariannya apakah di rumah atau kegiatan di luar? Sehariannya di kampus, karena kita juga kan masih kuliah. Oh iya, baik. Untuk riwayat alergi, si mbaknya punya nggak? Tidak ada. Alhamdulillah kalau gitu. Untuk sebelumnya suka perokok atau tidak? Saya perokok pasif di lingkungan saya. Iya. Mungkin itu salah satu faktor juga jadi gampang tertular. Oke, sebelumnya izin bertanya, kalau dari dokter sudah menjelaskan terkait informasi obatnya belum? Belum. Oh, kalau begitu saya jelaskan kembali ya, Mbak. Jadi dari dokter itu dikasih 4 obat ya, Mbak. 4 jenis obat. Yang pertama ini ada obat RHZE atau isinya itu ada rifampicin, isoniazid, pirazinamid sama etambutol. Jadi ini tuh obat untuk penyakit tuberkulosisnya Ibu. Dan untuk pengobatannya sendiri yang ini tuh harus 6 bulan Bu. Harus sering digunakan karena supaya bakterinya itu mati. Dan juga kalau RHZE ini sebenarnya ada efek sampingnya Bu. Efek sampingnya itu hepatotoksik atau bisa menyebabkan sakit pada hefar atau hati. Jadi nanti kami akan berikan juga obat untuk mencegah hepatotoksiknya ini. Dan juga jangan kaget kalau misalkan urin ibu nanti berwarna merah karena itu salah satu efek samping dari rifampicin. Tapi selain itu juga ada efek samping lainnya, yaitu gagal ginjal dan juga mual-mual. Oke, ini ya Bu. Lalu selanjutnya ada obat Liparin. Nah, untuk obat Liparin ini fungsinya itu sebagai membantu tadi yang hepatotoksik. Jadi ini untuk suplemen buat hatinya ibu supaya tidak hepatotoksik lagi dari obat yang RHZE ini. Dan kalau ini efek sampingnya sama, kemungkinan besar adalah mual, terus kembung dan lain-lain. Untuk selanjutnya ini ada obat Procure. Untuk Procure ini buat suplemen ibu biar daya tahan tubuhnya meningkat, sehingga ketika ibu kan ibu terkena tuberkulosis supaya tidak terkena penyakit-penyakit lainnya, karena kemungkinan besar daya tahan tubuh ibu cukup menurun karena bakteri tersebut. Lalu ada obat yang terakhir itu ada obat sirup ibu, ada mucohexin sirup. Di sini adalah mucohexin sirup ini buat obat paru-paru ibu, jadi sehingga nggak sesek lagi sama biar gak batuk-batuk terus. Ini salah satu obatnya. Mungkin ada 4 ini. Terus selanjutnya dari dokter sudah menjelaskan cara penggunaannya belum Bu? Belum. Oke, kalau begitu saya jelaskan kembali ya Bu. Untuk RHZE ini digunakan 1 kali sehari, 1 kapsul. Nah, penggunaannya itu 2 jam sesudah makan. Jadi 2 jam sesudah makan ibu jangan misalkan baru makan langsung makan, karena ini kurang tepat lah, kurang bagus untuk penyembuhan ibu. Lalu selanjutnya ada obat Liparin. Untuk obat Liparin ini sama 1 kali sehari 1 kapsul. Nah, digunakannya juga setelah makan. Yang ini tuh 1 jam sesudah makan. Lalu kalau untuk ini yang Procure 1 kali sehari juga 1 kapsul sudah makan.
Dan kalau yang ini 2 jam ya Bu. Kalau yang sirup ini 3 kali sehari. Kalau yang ini 1 sendok makan. Nah ini kalau ini juga sudah makan. Terus kalau penggunaan ini Ibu lupa, sebisa mungkin kalau Ibu ingat langsung dikonsumsi ya Bu. Terus kalau misalkan ada, terutama yang ini Bu, terutama yang mucohexin, kalau misalkan dosis kedua udah keburu waktunya, yang sebelumnya dilupain aja. Misalkan pada pagi ini Ibu lupa, terus ingat-ingatnya jam 12, dan sedangkan itu udah persiapan untuk dosis kedua. Nah itu dilupain aja yang paginya, tapi itu dianggap yang dosis keduanya. Kalau yang lainnya kan 1 kali sehari, jadi diusahakan tepat waktu lah Bu. Kalau bisa setiap hari itu penggunaannya di jam yang sama, supaya pengobatannya tepat sasaran Ibu. Apakah Ibu paham? Selanjutnya kalau dari dokter, apakah sudah menjelaskan tujuan dari pengobatan ini nggak Bu? Oke, kalau gitu saya jelaskan, pengobatan ini bertujuan agar Ibu bisa sembuh, bisa sehat kembali, bakteri yang terjangkit di Ibu, yaitu penyakit tuberkulosis, bisa sembuh kembali, dan Ibu juga jangan patah semangat, karena ini sebenarnya dengan waktu dan keyakinan Ibu, insya Allah ini bisa sembuh. Kalau gitu, apakah Ibu paham dengan yang sudah saya jelaskan tadi? Sudah paham. Kalau misalkan sudah paham, boleh diulang kembali tentang informasi ini. Yang pertama itu ada RHZE 1 kali 1 hari 1 kapsul, 2 jam sesudah makan selama 6 bulan. Ya. Yang kedua itu ada liparin, itu 1 kali 1 hari 1 kapsul sesudah makan. Itu ada suplemen Prokur 1 kali 1 kapsul 1 hari 1 kapsul, itu 2 jam sesudah makan. Dan untuk mucohexin sirupnya itu 3 kali sehari 1 sendok makan, itu sesudah makan. Baik, kalau gitu jika Ibu tadi terkena efek sampingnya, mungkin kalau misalkan jangan panik ya Bu, bisa telepon untuk dokternya langsung atau ke rumah sakitnya, supaya kami bisa visitasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, selain itu saya juga selaku apoteker menyarankan ya Bu, Ibu bisa mengkonsumsi mungkin jahe, lebih banyak mengkonsumsi jahe, karena itu salah satu obat dari antiinflamasi. Obat herbalnya Bu mungkin bisa direbus sebisanya Ibu aja. Nah, tapi jangan berdekatan dengan obat-obat yang tadi Bu, diberi jeda untuk penggunaan obat-obat tersebut, dan juga olahraga ringan, serta pikirannya dibebasin aja Bu. Insya Allah Ibu sehat, kembali beraktivitas dengan normal lagi. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Apakah ada pertanyaan? Oke, makasih ya Bu. Semoga cepat sembuh kembali, bisa beraktivitas kembali. Untuk pembayaran ini dikasih ya Bu. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama. Obat pasien atas nama Dinda Ana. Ayah. Pasien atas nama Dinda Ana. Ya Mbak, ini obatnya ada mucohexin, RHZE, liparin, sama Prokur. Harganya totalnya jadi 350.000. Ini untuk obatnya, ini Mbak. Ya, oke. Terima kasih, semoga lekas sembuh.
cara bilang ke orang tua. Nggak apa-apa, sekarang kamu telepon aja orang tua kamu. Jujur, lagi juga kan kejadian ini nggak disengaja. Yaudah deh. Halo Mi, aku mau bilang, aku kan habis cek ke dokter. Aku didiagnosa TBC